Jadi harapan kami boleh dikasih masukan, tapi harus ada solusi. Jangan hanya nyinyir, yang menyakitkan itu jangan punggare dosa ya. Mudah-mudahan Kota Malang nanti mengarah ke yang memberikan masukan, tetapi dengan memberikan solusi. Bu Wali, ini kesulitannya yang sosoknya tadi belum tak jawab. Oh, sosoknya belum? Oh ya, sosoknya Bapak Sutiaji itu Bu Widya seperti apa, Bu? Jadi kalau dari mata kita dan anak-anak, Bapak itu panjang juga merasa Bapak itu sabar. Emang malam gitu pas capek-capeknya Bapak Wali itu mesti sambat gitu. Aduh, mah kesel aku wong-wong iki akeh sing komen, akeh sing iki jarine ngene sing kurang-kurang ya, istilahnya wis Bapak Wali itu ngeluh kesampean, Bu. Pernah nggak, Bu? Iya. Saking Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bu Widya. Pagi Bu Widya. Ya, kesibukan sekarang ini apa Bu Widya? Ya, saya sebagai ASN, Mas. Jadi kenapa di Dispora ini, karena sebenarnya saya sebagai kabid di sini, kabid pemuda. Tetapi keseharian saya lebih bagaimana saya menjadi ibu dari anak-anak dan istri dari suami. Nah, sebagai kabid tentunya saya mempunyai anak buah kasih saya ada 3, saya punya staf itu 5. Jadi keseharian ya kita melakukan kegiatan yang ada kaitannya dengan kepemudaan. Kalau kita berbicara kepemudaan, tentunya kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Jadi pemuda itu dibatasi dengan usia. Yang kita tangani di sini adalah pemuda yang mempunyai usia 16 sampai dengan 30 tahun. Oh, ditangani itu dalam hal seperti apa sih, Bu? Jadi gini, bagaimana sekarang itu yang sedang kita kuatkan adalah ekonomi kreatif. Ya, ekonomi kreatif itu menjadi primadona sekarang. Iya. Oleh karena itu, karena kita mempunyai sasaran pemuda yang diharapkan itu nanti pemuda yang kreatif, maka kita membuat kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Oh, berarti kayak saya ini ekonomi kreatif ini. Betul, pemuda yang kreatif. Iya. Saya juga bekerja di pariwisata, saya juga YouTuber Malang juga. Bu Widya, ini saya mau tanya lagi, Bu Widya. Ini sulit nggak sih menjadi seorang Bu Wali Kota itu, Bu? Ya, karena saya prinsipnya itu bergerak seperti air. Jadi mengalir. Apapun yang kita jalani, yang kita hadapi, ia mengalir saja. Sehingga insya Allah saya tidak merasa berat. Nggak merasa berat gitu, Bu ya? Ini kalau kadang capek iya, tapi tidak berat. Namanya orang capek, tapi kalau menghasilkan sesuatu itu kan suatu kebanggaan. Iya. Jadi tidak berat. Kerja juga ibadah. Gitu, Bu ya? Iya, soalnya kan melayani publik ya, Bu ya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Widya. Ini Bu Widya sendiri ini terlahir dari keluarga seperti apa sih, Bu? Biar teman-teman tuh biar tahu gitu. Iya. Ini Mas, saya ini terlahir dari keluarga, bapak saya guru, ibu saya pedagang. Tetapi kalau di desa, guru pun juga bertani. Alhamdulillah, bapak saya sama ibu saya itu orangnya gemi, sehingga pertanian kita yang lumayan bisa menyekolahkan kita berempat sampai sarjana dan sampai semua bekerja. Padahal ibu saya itu ditinggal seto papa itu tahun 73, Mas. 73. Oh, saya yang jadi guru itu bapak jenengan ya, ya? Betul. Oh, 73. Tapi ibuku pedagang, jadi strong, jadi wanita kuat katanya Pak Wali. Ibu itu luar biasa wanita yang kuat. Karena ditinggal seto papa, membesarkan keempat putra-putranya dengan kondisi kalau pada waktu itu gajinya bapak itu ya sedikit sekali, Mas. Iya, Kak. Untuk nyekolahkan, ya? Iya, untuk nyekolahkan kita berempat sampai sarjana kan butuh dana yang banyak. Alhamdulillah karena dari pertanian itulah yang bisa membantu kita seperti ini. Aslinya dari mana, Bu Widya? Saya wong desa, wong Gale. Wong Trenggalek. Oh, kemarin saya lihat storynya Pak Wali itu, ibu lagi pulang ke itu, Bu ya. Betul, yang merangkul ibu itu, iya. Itu wanita hebat itu yang menginspirasi kita. Ya, bermantap ya, Bu ya, orang zaman dulu itu, Bu ya. Lah, ini untuk saudaranya ibu ada 4, ibu sendiri nomor berapa? Saya nomor 2. Nomor 2. Ya. Oh, berarti punya adik 2, masih 2 ya, Bu ya. Nah, kalau Bu Widya sendiri ini sekarang punya anak berapa, Bu?
Saya, anak saya 3. Anak Sebetulnya 4, yang 1 sudah kependut duluan, jadi tinggal 3. Tapi kalau dari bapak itu 4, jadi saya mempunyai anak itu 7, Mas. 7. Ya. Kalau Bu Widya sendiri 3 gitu Bu ya? Ya. Oh ya, Bu, bisa dikasih tahu Bu nama-nama anaknya Ibu ke teman-teman biar tahu gitu. Ya. Anak pertama namanya siapa Bu? Ya. Jadi saya punya 3 anak, kebetulan belum ada yang menikah, ada 2 anak yang sudah remaja. Yang 1 Almira Dea Davita, dia bekerja di PDAM, itu usia 26, barangkali ada warga Malang yang kepengen daftar. Oh, daftar. Iya. Daftar buat calonnya. Iya, kalau kepengen yang mendaftar saya tunggu, ketemu dengan mamanya dulu. Yang kedua, anak saya yang kedua Ardila Damara Pramesti, ini di semester 7 ya, sekarang ganjil ya? Iya. Di Brawijaya, ya bisnis. Terus yang nomor 3 masih kecil, umur 12 tahun, masih di sekolah SD kelas 5. Dari ketiga itu Bu, siapa yang paling manja ke Bu Widya? Hampir semua sama karena kita memperlakukan anak sama. Jadi kecuali yang kecil itu memang bermanja-manja dengan kakaknya. Tapi kalau bermanja dengan saya, dengan papanya itu insya Allah sama. Dari yang paling besar sama yang kecil itu sama. Kenapa? Karena konsep kita adalah kebersamaan. Kebersamaan. Sehingga manjanya ya bareng-bareng. Saya juga manja kepada anak-anak, manja kepada papa, anak-anak juga begitu. Bu Widya, ini masalah pendidikan ini Bu Widya. Kita tahu di pandemi ini kita cuma komunikasi atau ajar mengajar itu secara virtual. Tapi yang dikeluhkan masyarakat ini Bu, kenapa ngajarnya online tapi kita harus tetap bayar gitu loh Bu, kebanyakan orang-orang itu Bu. Ya wis, kan sampai ada di WA, ya wis bayarnya tak lewat WA aja, dikirim gambar uang gitu. Itu pendapatnya Bu Widya itu bagaimana Bu? Enggak loh, sebetulnya ada Pak Wali Kota itu sudah memberikan fasilitas kepada semua RW. Ya memang jangkauannya sementara itu di RW ya, untuk fasilitas umum terkait di RW-RW itu sudah ada wifi, jadi gratis. Jadi monggo para orang tua, wali murid, barangkali bisa melakukan itu di RW masing-masing. Tetapi karena sebetulnya ya, kalau kita melihat zaman sekarang ibu-ibu kan sudah bermain Android. Kita tahu Android itu tidak hanya untuk bekerja atau komunikasi, pasti untuk mencari hal-hal berita yang seperti itu. Sebetulnya menurut saya tidak merasa keberatan karena keseharian itu Android itu sudah diperlukan. Sudah diperlukan dan kalau mau mencari informasi yang detail dan lain sebagainya, pasti dia perlu kuota. Kalau kuota untuk anaknya, saya kira itu tidak menjadi berat lah. Ya. Yang penting pengarahan orang tua itu penting ya Bu ya. Sangat penting. Soalnya kan sekarang anak-anak zaman sekarang kalau kita nggak bimbing juga buat YouTubean ya Bu ya. Betul. Jadi paketannya itu buat hal-hal yang kurang berguna ya Bu ya. Termasuk para ibu yang seperti itu. Banyak kadang kita itu dicurhati sama anak-anak juga. Mamanya kadang hanya suka mainan HP, itu banyak Mas. Maka dari itu kalau ada orang tua yang merasa, memang ada, barangkali ada ya, tapi tidak banyak lah. Karena banyak ibu-ibu yang sekarang sudah di Kota Malang, ibu-ibunya itu sudah keren-keren lah. Semua kita tahu beli makanan aja karena di masa pandemi mereka hanya online aja, Gojek kan pakai Android seperti itu. Tetapi aku sangat mendukung itu. Kenapa? Karena di pandemi itu kita memang jangan banyak-banyak keluar rumah dulu. Kita harus melakukan physical distancing. Ya. Terus yang paling utama saya mengajak kepada para ibu, ayo kita jaga kesehatan keluarga kita. Kita jaga imun keluarga kita. Dan kita harus selalu memakai masker. Itu yang paling utama. Katanya ahlinya sana, mangan masker. Saya sangat setuju. Berbicara tentang masker Mas, yang harus menyiapkan masker kepada suami dan anak-anak itu mestinya harus ibu. Kenapa? Karena masker itu karena hanya maksimal 4 jam. Kadang suami kalau tidak kita siapkan, yang bawa masker hanya 1 dipakai sampai sore. Itu kan juga sudah tidak bagus. Untuk kepada anak-anak kita ya harus perfect bagaimana menjaga kesehatan anak-anak. Tas itu kalau saya biasanya anak saya yang bekerja tetap saya cek.
sudah bawa masker berapa kita siapkan di sana. Terus yang kedua, ayo kita jaga imunitas keluarga kita. Ayo makanan kita itu benar-benar kita jaga kepada anak-anak, kepada suami. Kurangilah beli-beli di luar. Gitu. Bu, ini untuk perkiraan untuk tatap muka sekolah ini, menurut Ibu sendiri di Kota Malang ini kapan bisa terrealisasikan, Bu? Untuk tatap masih muka belum tahu, Mas, karena pandemi itu sekarang kan masih seperti ini ya. Kira-kira kalau kita dapat informasi kemarin, mudah-mudahan di bulan April ini sudah mulai menipis. Karena apa? Kita ya juga punya keyakinan itu. Sekarang itu informasi dari RSSA, Mas, yang pada waktu di bulan Januari pas kita sakit itu antrian ventilator itu sampai 20 orang. Artinya itu banyak sekali, karena berbicara RSSA kan Jawa Timur ya. Tetapi alhamdulillah sekarang di bulan Februari kemarin Bapak sudah mendapatkan informasi dari Dr. Kohar, direkturnya RSSA, sudah ventilator itu tersisa 5. Berarti ada penurunan ya, Bu ya? Sangat ada penurunan. Terus yang kedua, Bapak itu setiap subuh mesti buka HP itu melihat berapa yang meninggal di Kota Malang. Alhamdulillah sangat menurun sekali. Yang di bulan Desember kita sakit ya, sampai dengan Januari itu 8 meninggalnya. Sekarang itu hanya 1, 2, itu alhamdulillah. Berarti ini positif sekali untuk Kota Malang ya, Bu ya? Sangat positif ketika diberlakukan yang PPKM mikro, karena kita bekerja sama mulai dari tingkat RW, RT itu sudah mulai bagaimana ada orang masuk itu mereka yang menjadi pagar tesnya. Gitu ya, menjaga di lingkungan sekitar ya, Bu ya. Nah, Bu, ini bisa diceritakan sedikit ke nawak-nawak Kota Malang ini, sosok Bapak Suti Aji ini menurut Bu Widya ini seperti apa sih, Bu? Waduh, kok kayaknya saya kan belum Bu ya, belum familiar sama Bapak. Iya, belum familiar. Salah, Bapak itu orang familiar. Tapi saya mesti lihat di Instagram itu, Bu. Bapak Suti Aji itu mesti dakwah gitu. Ini saya di batin ini Bapak Wali Kota, Pak Ustadz sih gitu. Kalau menurut Bu Widya sendiri sosok Pak Wali itu seperti apa sih, Bu? Jadi latar belakang Bapak itu memang Ustadz, Mas. Sarjana kan sarjana ilmu gaib, ya. SAG katanya ilmu gaib, Bapak menyampaikan. Jadi Bapak itu backgroundnya Ustadz. Keseharian Bapak itu alhamdulillah waktunya sangat bermanfaat sekali kalau menurut saya, karena sebelum subuh Bapak itu sudah keluar rumah. Jadi untuk ceramah subuh itu dilakukan keliling. Tetapi kami sebagai istri ya bagaimana menata kesehatannya Bapak. Jadi tidak semua permintaan harus kita hadiri. Kalau yang siang ini padat, yang kegiatan ujian, jadi untuk ceramahnya agak kita kurangi. Karena kebiasaan Bapak itu, Mas, berangkat subuh itu jarang mau bawa mobil. Jadi sendiri tidak ada aja. Pakai motor ya, Bu ya? Pernah tahu ya? Iya, jadi memang seperti itu. Tapi kondisi itu. Bapak itu lebih seorang tua ya, Mas, usia sudah 55. Jadi kena angin itu alergi dingin Bapak itu, yang gebres-gebres. Kenapa alasannya pakai sepeda motor? Karena biar cepat perjalanan. Nanti pulangnya itu biar cepat. Berangkatnya masih subuh, masih sepi. Tapi pulangnya kan perlu percepatan. Karena bentar lagi Bapak mesti ngantor. Bapak itu on time ngantornya. On time. Kayak mereka ini molor. Itu apalagi pemuda-pemuda zaman sekarang ini mesti molor kalau datang ke tempat kerja molor gitu. Tapi kalau di sini, Bu, semua on time semua ya, Bu ya? Insya Allah. Karena saya disiplin, jadi bidang saya ini insya Allah disiplin juga. Bu Wali, ini kesulitannya yang sosoknya tadi lo belum tak jawab. Oh, sosoknya belum? Oh ya, sosoknya Bapak Suti Aji itu Bu Widya seperti apa, Bu? Jadi kalau dari mata kita dan anak-anak, Bapak itu panjang juga merasa Bapak itu sabar, tetapi Bapak itu cerdas, Mas. Bapak itu jarang sekali membaca, tapi segera macet gitu. Contoh kalau membahas tentang undang-undang, melihatnya itu hanya sedikit, tapi ada poin yang dipelajari Bapak itu yang sudah bisa disampaikan. Itu yang kita melihat cerdas. Kalau yang melihat Bapak itu memang ya kebapaan, Bapak itu sabar. Contoh kalau main bulu tangkis, coba diikuti. Oh, sukanya bulu tangkis.
Tetapi yang dilempar Bapak itu hanya lop-lop 2 sekali nyemes. Padahal kalau nyemes itu banter banget. Kenapa kok lop gitu, Bu? Ya, itulah karakter Bapak. Karakter Bapak. Jadi dalam memimpin, ya memimpin keluarga, memimpin rumah tangga, jarang sekali Bapak itu yang muring-muring ya gitu. Jadi mematikan lawan itu dengan gayanya Bapak yang landai tadi. Insya Allah dengan untuk bukan mematikan ya, untuk menyadarkan itu gayanya dengan lop-lop tadi. Wah, ini ada kaitannya nih, Bu. Ini gaya kepemimpinannya Bapak Wali berarti ini ya Bu ya, yang lop-lop ya berarti kalem sederhana. Ini kebanyakan warga kita, Bu, anak itu dari kecil harus dididik keras, biar nanti kalau besarnya takut ke kita, Bu. Itu tanggapan panjenengan gimana, Bu? Oh salah, jadi jangan mendidik itu dengan keras dan kita memaksakan, tidak boleh. Jadi harus dididik pendidikan karakter. Anak kecil itu harus didik karakternya. Kenapa karakter? Apa artinya kita mempunyai anak yang pintar tetapi unggah-ungguh budi pekerti kurang? Ya. Setuju enggak? Setuju. Harus karakternya yang dikuatkan. Bagaimana budaya antri, bagaimana menghormati orang tua. Contoh, anak-anak sekarang itu kalau pamit, cium tangannya kan tidak dicium, padahal maknanya cium tangan itu apa? Ada. Kadang ciumnya di sini. Ya, Bapak menyampaikan barangkali itu yang salah ibunya. Harus dicium gitu ya. Harus dicium. Maknanya. Yang salah itu ibunya. Kenapa? Mungkin habis ngulek terasi, terus marino putranya pamit kan bau, taruh di sini. Nah itu sebetulnya artinya seorang ibu sama anak kolaborasi itu harus dikuatkan. Bagaimana anak itu karakternya unggah-ungguh kepada orang tua itu bisa nyampe. Ya ibunya juga sama, ya harus bersih ketika mengantarkan anaknya. Makanya pas nyiumnya itu anaknya jadi semangat ya Bu ya. Kalau itu semangat terasi ya Bu ya. Ya semua juga harus habis makin habis makan. Setuju ya di sini. Ya? Setuju. Bu Wali, ini untuk kesulitannya Bu ya selama Bu mengatur warga Malang ini apa yang dialami Bu Widya ini kesulitannya ini Bu selama ini? Ya, tentu kesulitan itu pasti ada ya. Karena tagline saya bergerak dalam harmoni itu tidak menjadi kesulitan, itu justru menjadi tantangan kita bagaimana sesuatu hal itu tidak sulit. Nah, untuk sukanya Bu mengatur warga Kota Malang ini apa? Kan tadi duka sama ya. Sukanya itu gimana? Banyak sukanya karena heterogen ya masyarakat Kota Malang itu. Harus diatur Bu Kota Malang, mesti protes-protes gini sambat-sambat tok Bu. Nyinyir memang ada, tapi nyinyir yang solutif. Jadi harapan kami boleh dikasih masukan, tapi harus ada solusi. Jangan hanya nyinyir yang menyakitkan itu, jangan pun gak itu saya. Mudah-mudahan Kota Malang nanti mengarah ke yang memberikan masukan, tetapi dengan memberikan solusi. Banyak sukanya Mas, karena ketika kita turun ke lapangan, apapun keadaan kita, apapun yang kita bawa, misi apa, insya Allah kita melihat masyarakat kita antusiasnya luar biasa. Dan ya contoh, kalau kita mengajak kebaikan, urban farming sekarang hanya 57 titik kelurahan yang kita beri, sekarang sudah hampir setiap RW sudah itu. Swadaya sudah banyak dilakukan, tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah atau CSR kita. Bu Widya, ini untuk pertanyaan selanjutnya, pernah nggak pas malam gitu, pas capek-capeknya Bapak Wali itu mesti sambat gitu, aduh, mah kesel aku, wong-wong iki akeh sing komen, akeh sing iki jare ini sing kurang-kurang ya, istilahnya wis Bapak Wali itu ngeluh ke sampean, Bu, pernah nggak Bu? Iya. Saking capeknya gitu, pernah nggak? Insya Allah hampir relatif tidak mengeluh, karena Bapak itu bagaimana menjaga perasaan kita. Jadi saya, anak-anak itu dijaga betul, karena kadang kita itu sensi ya, kalau perempuan sensi. Tetapi kalau sharing untuk bagaimana ini bagusnya, misalkan untuk Kota Malang apa sih yang bisa diangkat, kayu tangan itu nanti arahnya kemana, walaupun sudah ada tim, biasanya Bapak itu sharing dengan kita. Ya saya, anak-anak dengan tim kreatif, kita sering ngumpul bareng seperti itu. Tetapi kebijakan kita tidak boleh mempengaruhi Bapak. Kalau kita memberikan saran oke, tapi kebijakan masih tetap di Bapak. Tapi tidak mengeluh, Bapak itu mengeluh berarti Bu? Insya Allah jarang sekali mengeluh dan jarang sekali Bapak itu sakit. Cuma pas kemarin, tapi itu juga pemulihannya juga cepat ya Bu ya? Bisa. Oh ya.
Kenapa cepat ya? Karena itu Mas, saat kita sudah dirawat suntik antibodi. Yang kedua adalah kita sakit itu satu keluarga. Jadi di rumah sakit yang ngumpul satu kamar satu keluarga, padahal kita itu buka 2 kamar. Tetapi karena ternyata ketika kita tidur sendiri yang dipikir macam-macam. Ketika kita ngumpul satu kamar, bapak itu sih bisa ceramah, bapak yang nyanyi, yang begitu-begitu. Ya. Alhamdulillah 10 hari sudah negatif. 10 hari sudah negatif ya Bu ya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya Bu. Untuk program Bu Widya sendiri Bu, untuk Kota Malang ini apa Bu, selain urban farming tadi itu Bu? Pengennya warga Malang ini seperti apa kotanya ini Bu? Iya. Banyak Mas, karena saya selain ketua tim penggerak PKK, saya juga ketua di Kranasda. Ekonomi kreatif ini menjadi primadona. Dan alhamdulillah Kota Malang anomali tentang perekonomian ini. Kenapa dikatakan anomali? Ternyata perempuan di Kota Malang itu sudah sangat kreatif Mas. Saya katakan sangat kreatif, kenapa? Karena data dari BPS itu kenaikan perekonomian dari sektor gender perempuan itu 23%. Contoh begini, ada suaminya yang kena PHK karena COVID. Ternyata ibu-ibu sudah semakin kreatif sekarang itu. Android itu yang dipakai jualan online yang seperti itu. Banyak luar biasa lah Kota Malang. Oleh karena itu, saya sebagai ketua di Keranas banyak nanti kegiatan yang bagaimana untuk meningkatkan ekonomi di masa pandemi ini. Gitu. Caranya apa? Kita banyak melakukan pelatihan-pelatihan, menggandeng dengan mereka yang sudah sukses. Seperti kita punya pelaku IKM, pelaku UKM yang sudah sukses. Nanti kita gandeng untuk bisa memberikan pembekalan pelatihan kepada yang masih pemula. Gitu. Ini jadi, sudah mulai pendataan Kak. Oh gitu, didata dulu, terus nanti biar enggak melulu mengandalkan suami yang kena imbas. Ayo perempuan itu harus lebih greget lagi, lebih gairah lagi bagaimana meningkatkan ekonomi keluarga kita. Tidak hanya melulu menunggu pemberian dari suami, wanita harus hebat. Ini tujuannya Bu Widya sangat mulia sekali berarti. Tetapi Mas, wanita harus hebat, tetapi jangan keluar dari koridor kita sebagai ibu dan sebagai istri. Soalnya kan bukan tulang punggung juga ya Bu ya. Iya, betul. Kita cuma membantu aja. Bisa berhadiah. Nanti bisa lebih banyak pendapatannya daripada suami kan, alhamdulillah. Betul sekali. Banyak sekali. Bu, ini untuk selanjutnya ini Bu, ini saya mau bahas vaksin Bu ya. Saya kan kerja di dunia pariwisata Bu, teman-teman saya. Di mana Mas? Saya, waduh, sebut merek nggak apa-apa ini Bu. Oh iya. Ditanya dunia pariwisata ya Bu ya. Bisa dijawab. Pokoknya dunia pariwisata ya Bu ya. Kan Kota Malang identik dengan pariwisata dan pendidikan Bu. Betul. Ya alhamdulillah teman-teman saya ini, teman-teman pariwisata ini banyak. Ada yang pro dan kontra masalah vaksin Bu. Jadi anak-anak ini takut Bu yang pariwisata ini. Wah ini vaksin Sinovac belum teruji klinis, belum terjamin. Aku wedi lek ate di vaksin, engko lek moro-moro aku ini sopo yang harus aku yang ditakutin anak-anak gitu. Terus ada kataan juga bilang gitu, wah kalau kamu gak divaksin ya siap-siap dikeluarin dari kerjaan pariwisatamu gitu. Jadi anak-anak ini sebelum divaksin itu simpar siur, aduh ya apa ya benjen. Padahal dia udah didaftarin, termasuk saya udah didaftarin Bu. Alhamdulillah setelah ini bulan Ramadan Idul Fitri kita akan program vaksin. Tapi itu ya Bu, pikiran anak-anak ini masih takut. Lah komentarnya Bu Widya sendiri gimana Bu untuk memotivasi kawan-kawan ini Bu? Tidak boleh takut sebetulnya, karena vaksin itu kan sudah uji klinis. Pemerintah tidak mungkin lah memberikan sesuatu yang belum uji klinis sehingga nanti sangat berdampak kepada masyarakatnya karena biayanya juga mahal. Niatan pemerintah adalah bagaimana masyarakat Indonesia ini benar-benar sehat, tidak bisa terpapar oleh yang namanya corona, ya COVID-19. Oleh karena itu ayo tidak usah takut. Kemarin di Kota Malang kita menggandeng Juragan 99 ya, yang sudah usahanya sukses seperti itu. Kalau dihitung Bapak itu guyonan itu 1 bulan itu
di atas 12 miliar. Itu dia. Iya, karena sudah ada 2025 resellernya di ini. Belum usaha-usaha yang lain. Mereka kita gandeng harapannya bisa menguatkan kepada masyarakat, tidak hanya di Kota Malang. Jadi yang melihat YouTube-nya Bapak itu tahu ternyata tidak menakutkan, dan itu menjadi harusnya menjadi bagian dari kita. Vaksin itu masyarakat harus divaksin. Kenapa? Karena di pandemik ini kalau kita belum divaksin, nanti namanya kita itu hidup kan tidak terus sendiri. Iya, Bu. Pasti kita keluar, ada kebutuhan belanja ibu-ibunya dan lain sebagainya, ada keperluan kita yang pariwisatanya bagaimana menghadapi klien, menghadapi banyak orang. Kalau kita sudah divaksin, insya Allah kita lebih percaya diri, tetapi prokes tetap harus kita kuatkan, harus kita jalankan. 6M itu harus kita jalankan. Jadi sekali lagi, tidak usah takut yo, ayo kita bareng-bareng vaksin. Gitu. Bu, kalau misalkan seseorang itu tetap kekeh, aku nggak mau vaksin, aku bisa jaga kesehatan aku sendiri. Sebenarnya vaksin itu diwajibkan atau tergantung perorangan sih, Bu Widya? Menurut saya karena ini program pemerintah ya diwajibkan, Mas. Diwajibkan karena kemanfaatannya yang luar biasa tadi. Bagaimana menjaga masyarakatnya, pemerintah kan itu ada kesempatan, sudah dikasih gratis, ya harus kita manfaatkan. Sakingnya saya kepengen ikut vaksin masih belum bisa karena saya mantan penderita ya. Nunggu 3 bulan lagi. Kalau saya dari saya sendiri mengajak panjenengan semua, ayo kita berbondong-bondong, fasilitas dari pemerintah itu harus kita manfaatkan dengan baik. Ada pidananya nggak, Bu, kalau kita nggak mau vaksin? Enggak, kalau pidana tidak sampai. Tetapi kalau kita berbicara, ojo naudzubillah min dzalik, ojo sampai kita itu menularkan penyakit ini kepada orang lain. Kan begitu, apapun kan kita juga dosa ya. Oleh karena itu bagaimana kita menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga kita. Naudzubillah, jangan menularkan penyakit ini kepada orang lain. Kalau habis divaksin tak kira ya sudah tinggal berapa persen lah kita kena. Memang ada kemarin itu saya pernah tanyakan kepada dokter biar masyarakat di luar sana tahu, ada dokter yang paginya divaksin malamnya meninggal dunia. Itu ternyata memang dia sudah punya komorbid sakit ginjal. Vaksin Sinovac itu tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang kena ginjal. Pasti berisiko. Tapi untuk bagaimana menjelaskan saya kurang bisa menjelaskan. Teman-teman nanti bisa dampak orang penyakit ginjal kalau divaksin seperti apa, boleh lihat di YouTube-nya. Berarti emang yang terima vaksin itu harus benar-benar sehat walafiat ya, Bu ya. Betul. Jadi kalau belum sehat ya, tapi karena ada tes uji klinis dulu sebelum divaksin ya, Bu, untuk menyatakan orang ini sehat atau tidaknya kan, Bu, ada. Betul, ada. Jadi bertahap, Mas, kita mau diperiksa itu ada berapa meja yang harus kita lalui. Jadi administrasi, setelah itu tes kesehatan dasarnya yang menjadi kriteria-kriteria untuk bisa divaksin itu dilakukan. Baru nanti di tes apa sampai 5 meja kalau tidak salah kemarin itu yang dilakukan. Baru terakhir itu diinjek. Setelah itu juga disiapkan setengah jam setelah diinjek jangan beraktivitas dulu karena takut ada gejala-gejala yang lain. Dan alhamdulillah 2 kali yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang tidak ada. Dampak-dampak itu tidak ada. Alhamdulillah. Bu, kalau misalkan tetap ini, Bu ya, tetap karyawannya nggak mau divaksin, terus ini perusahaan pariwisata itu banyak aturan baik kok. Di penyuluhan, di ya. Terus sekali lagi juga saya menyampaikan kepada para pembisnis yang punya hotel barangkali atau apa namanya perusahaan yang lain, kalau memang terjadi ada anak buah yang bandel, jangan segan-segannya panjangan terus merangkul untuk menyadarkan bahwa vaksin itu sangat diperlukan. Ini vibe saya ini hasil dari Bu Wali spesial. Bu, ini yang terakhir, Bu, pesannya untuk pemuda-pemudi di Kota Malang dan semua yang menyaksikan ini, Bu, apa, Bu? Pesan apa ini, Mas? Pesan dari panjenengan, Bu, kepada pemuda-pemudi Indonesia, terutama Kota Malang lah. Kalau dari Bu Widya sendiri, kita kan pemuda gitu. Iya.
Pesannya apa? Seperti apa yang pernah disampaikan Bung Karno, beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Di Kota Malang juga sama. Pemuda-pemuda di Kota Malang harus lebih kreatif lagi. Apa yang menjadi tagline Pak Wali Kota, dari Kota Malang untuk Indonesia dan dunia nanti akan segera terkabul. Semua itu muaranya adalah dari pemuda, karena kekuatan seorang pemuda itu sangat luar biasa. Pemuda cerdas, itu kan yang diharapkan. Saya kira itu sudah. Apalagi pemuda-pemudi sekarang ini Bu ya, Pak Wali Kota lagi gencar-gencarnya untuk menaikkan UMKM ya Bu ya. Sampai di Instagramnya, sampai di promo-promo. Ini baru sekali saya lihat Wali Kota sampai segitunya ke masyarakatnya itu Bu ya. Jadi harus pemuda ini lebih kreativitasnya beda ya. Lah ini Bu ini Mas, Bapak menghendaki pemuda itu lebih kreatif, tapi Bapak juga memberikan fasilitas loh ya. Seperti heritage kayu tangan ya. Heritage kayu tangan itu nanti salah satu yang sederhana. Ada charger di jalan, disiapkan di sana untuk ngecas sewaktu-waktu orang mau kumpul-kumpul habis. Nanti di jalan-jalan itu ada. Ya, terus yang kedua di sana memang dibuat untuk kongko-kongko anak muda. Ya, nongkrong-nongkrong. Nongkrong-nongkrong. Tapi walaupun di sana nanti ada kafe, tidak boleh ada minuman-minuman yang beralkohol ya kayak gitu. Jadi bagaimana pemuda itu bisa berinteraksi, pemuda bisa transfer knowledge kepada sesama, itu yang diharapkan. Nah, ekonomi kreatif di Kota Malang muaranya adalah anak-anak muda. Oleh karena itu fasilitas-fasilitas ini yang akan dikuatkan oleh Pak Wali. Dikasih wifi juga Bu? Ya pasti, RW aja dikasih sana ya wifi-nya, bandwidth-nya harus besar. Berarti wifi-nya di situ di password atau langsung terbuka untuk umum Bu? Wah kalau itu nanti tanyanya Diana ya, Pak Wali ya. Iya. Bu, ini yang terakhir Bu ya. Ini lagi anak-anak ini kan tadi suka Arema ya Bu ya, Arema. Ini pesannya buat Aremania dan Aremanita, terutama di kondisi yang sulit ini Bu. Kalian saya sudah bercerita di awal tadi, sama-sama warga Malangnya, sama-sama Aremanianya. Kok dongkol-dongkolan gitu loh, sampai di kolom komentarnya Pak Wali, Pak Arema dados pundi, dados pundi. Pesannya aja Bu buat Aremania dan Aremanita dari Bu Wali atau? Iya. Untuk khusus Arema dan Aremanita, ayo kondisi kita itu kondisi yang sulit. Oleh karena itu, tolong berpikir yang positif. Ketika ini ada dualisme yang menjadi permasalahan itu dualisme itu. Insya Allah itu pasti nanti akan terurai, tapi ya pelan-pelan. Namanya pemerintah pastilah mencarikan jalan keluar yang terbaik. Itu, tetapi ayo di masa pandemi kita bersama-sama jalin komunikasi yang baik. Kalaupun mau komentar yang positif, kalaupun ingin mengkritisi, tolong juga ada solusinya. Gitu, ya. Ayo ciptakan Malang Raya dan khususnya Malang Kota suasana yang adem, biar perekonomian kita juga akan terus meroket, tidak terlalu berdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir ya Bu ya. Amin, semoga harapan kita bersama itu Mas ya. Segera normal kembali. Amin, amin Bu. Bu mungkin ada yang ditambahkan dari beliau sendiri, saya kan udah kebanyakan tanya. Ada yang mungkin ditambahkan yang sangat penting buat orang-orang biar tahu pesan mungkin, atau ada yang bisa ditambahkan? Iya. Ya kalau program-program mungkin silakan monggo. Iya, saya hanya mengingatkan kembali. Karena corona itu sampai kapan kita juga tidak tahu berakhirnya. Oleh karena itu saya mengingatkan, ayo kita tepati, ikuti prokes kita 6M harus selalu kita kuatkan di sini. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, memakai masker, mengurangi kerumunan, social distancing harus kita lakukan. Kalau kita ada pertemuan seperti dengan panjenengan ini, kita harus social distancing. Ya, ini sudah 1 meter ya? Ya, sudah agak jauh. Terus ini tadi kan kita sudah semprot-semprot, jadi sudah aman semua. Mulut kita mohon maaf juga sudah kita semprot kan tadi. Jadi insya Allah kalau ada virus jangan masuk ke tempat saya, bahwa virus sudah saya matikan. Dengan saya semprot tadi begitu ya Mas. Itu yang terakhir, ayo kita jaga imunitas kita. Apa artinya kita bisa menerapkan protokol COVID tetapi imun kita tidak kita jaga? Khusus kepada para ibu ini, kita jaga imun keluarga kita ya Bu.
Ayo kita beri makanan yang benar-benar bergizi atau sayuran-sayuran yang non pestisida seperti program kami di Urban Farming. Ini tugas mulia seorang ibu adalah bagaimana menjaga kesehatan keluarga kita. Terima kasih.